Izin bertanya, mohon penjelasannya. Apabila seseorang masih punya hutang sholat qadha karena meninggalkan sholat wajib dalam waktu yang lama, apakah diperbolehkan atau tidak mengerjakan sholat sunnah seperti sholat tahajud, tarawih, atau sholat idul fitri atau sholat idul adha? Kalau ingin mengerjakannya apa ini ya? Mengerjakan qadha kali ya. Maksudnya mengerjakannya ini kira-kira mengerjakan idul adha atau mengerjakan qadha kali ya. Bagaimana caranya? Terima kasih. Begini, qadha artinya membayar hutang. Bahasa gampangnya begitu. Lawanannya adaan. Adaan artinya membayar cash sesuai dengan waktunya. Salat 5 waktu ini wajib memiliki 2 hubungan. Yang pertama ta'alluqul amr, yang kedua adalah ta'alluqul waqt. Yang pertama adalah hubungan perintah, yang kedua adalah hubungan waktu. Manakala waktu itu habis, maka belum gugur bila mana perintah belum dijalankan. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa aqimus shalah namanya ta'alluqul amr, hubungan perintah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta namanya hubungan waktu. Maka sholat ini, saudara penanya yang mulia, kayak bayar listrik, biar gampang, bayar listrik. Bayar listrik ada 2 hubungan, hubungan waktu dan hubungan perintah. Bayar listrik tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Mulainya tanggal 5 sampai 20 itu bayar listrik. Namanya waktu. Sekarang tanggal 26. Tanggal berapa? 26. Udah lewat belum? Udah lewat. Kita belum bayar. Lalu datang kita ke loket PLN. Besok tanggal 27. Kata petugas PLN di loket, maaf Pak, enggak perlu bayar, udah kelewat waktunya, enggak usah ente bayar karena waktunya udah habis, jadi enggak perlu bayar lagi. Begitu enggak kira-kira? Begitu enggak? Jadi apa? Tetap bayar, bahkan kena denda. Benar enggak? Gitu. Lalu kita nangis saja, tobat Pak, tobat, nangis sampai guling-guling, lunas enggak? Lunas enggak? Enggak. Jadi enggak pakai guling-guling, bayar, lunas enggak? Lunas. Begitu enggak? Iya baik, sholat kayak begitu. Biar gampang aja saya nerangin. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa ketiduran, enggak salat kesiangan, ibadah subuh, atau lupa, maka kerjakanlah kalau ingat. Kalau tidur ingatnya kapan? Kalau udah bangun. Kalau lupa, ya kalau ingat. Namanya qadha. Maka qadha salat itu ada.
Ada. Lalu dalam hadis Bukhari, Siti Aisyah ditanya, beliau menjawab, umirna biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqada puasa Ramadan, tidak diperintahkan mengqada salat. Ini kaminya siapa? Perempuan yang men. Perempuan yang men kalau udah suci salat enggak perlu diqada. Tapi kalau puasa Ramadan wajib qada bagi orang perempuan yang men. Ini men gak ini? Oh kagak. Maka bagi kita bila ada solat yang tertinggal seperti yang ditanya oleh saudara penanya, maka wajib diqada. Solat yang ditinggal tuh berapa kali? Ya tergantung berapa solat yang ditinggalkannya. Saya sih baru insaf umur 60, balik umur 15, 45 tahun. Iya, kan insaf umur 60 ya kan. Iya. Qadha. Bagaimana cara mengqadanya? Yang gampang. Ulama besar Betawi, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, makamnya depan Gandaria City. Kata beliau, sependapat dengan Imam Al-Haddad yang ratibnya kita baca. Udah habis zuhur qada zuhur, habis asar qada asar, habis maghrib qada maghrib, habis isya qada isya, habis subuh qada subuh. Begitu aja. Yang penting catat tanggal pertamanya. Catat tanggal pertamanya. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan perintahmu salat 5 waktu. Saya taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Saya janji ya Rabb akan saya bayar seluruh hutang-hutang salat saya. Ya Rabb, kami mohon kepadamu jangan wafatkan kami sebelum hutang kami lunas. Sesudah itu dhuhur qada dhuhur, asar qada asar, maghrib qada maghrib, isya qada isya, subuh qada subuh. Mulainya 1 Januari, baik 31 Desember lunas setahun. Jadi gampang nyatetnya. Begitu aja, terus saja. Belum lunas mati, yang banyak utangnya. Di akhirat yang pertama kali ditanya sholat. Ini banyak merahnya. Kan udah janji ya Rob, jangan dicabut dulu nyawa saya sebelum lunas. Ngapa kau cabut? Oh ya udah dimaafin deh, dimaafin. Kalau caranya kayak tadi, taubat, janji akan dibayar. Jangan cabut dulu nyawanya sebelum lunas. Tuh permintaannya 3 tuh, ingetin. Kodonya kayak begitu. Kodonya ringan. Sesudah wajib berarti ya? Iya, begitu aja. Sebelumnya juga boleh bang. Iya boleh. Begitu. Habis asar boleh bayar utang. Kalau bayar utang mau kapan aja, jam 3 malam boleh nggak? Boleh. Orang bayar utang, dia ngutang sama kita 10 juta, mau bayar jam 11 malam, kita bukain pintu atau kita kunci? Hah? Bukain. Subuh 24 jam kita buka. Kenapa? Taubat. Orang taubat 24 jam dibuka pintunya sama Allah. Orang kodok sholat itu orang taubat. Kapan aja. Cuman cara ringan begitu. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Begitu. Jadi begini. Ini bisa sampai malam ini. Hah? Enggak Bapak? Oh enggak Bapak. Iya baik. Iya baik. Ini terakhir ngaji nih. Oh enggak. Kalau terakhir ya terakhir.
Jadi begini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur. Siapa orang yang sibuk ngodoin sholat, enggak ngerjain sholat sunat, enggak, qadha aja, itu orang dimaafin, dimaklumin sama Allah, maklum, karena dia mikirin utang. Karena bayar utang wajib, sholat sunnah sedekah, sedekah sama bayar utang tinggian bayar utang. Maka orang yang sibuk bayar utang sholat, enggak keburu ngerjain sholat sunnah, maka orang itu dimaklumi oleh Allah. Tapi wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa maghrur. Siapa yang sibuk sedekah, utang orang dibayar-bayar, tuh orang terpedaya, karena kagak bakalan lunas berapa aja. Kita bayar aja denda, cicilannya nggak dibayar, enggak lunas. Bener nggak? Emang apa? Iya, utang agak dibayar. Maka bagaimana dengan sholat sunnahnya? Kalau caranya kayak tadi yang Malim Safiadami sampaikan, saudara sholat sunat ya boleh aja, boleh aja, meski kurang bagus. Bagusan mikirin bayar utang dibanding sedekah. Sebab saya punya utang nih sama bapak-bapak nih, biar gampang, 50 juta sama bapak. Muanya nih 50 juta, 50 juta utang saya. Lalu saya sesudah sebulan saya ngasih duit 2.000 rupiah. Ngapain? Gua sedekah pak. Besok lagi 2.000 sedekah. Kira-kira diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Emang apa? Sok-sokan amat pakai sedekah, utang dulu tuh, mendingan 2.000 buat kang suruh utang. Bener nggak? Berkurang dari 50 juta kurang 2.000. Iya kan begitu. Besok lagi 2.000, berkurang lagi. Itulah bila kita sholat duha diisi qadha, sholat tahajud diisi qadha. Begitu. Sholat apa? Witir isi qadha. Tuh dimaklumi sama Allah karena mikiri utang. Cakep ini orang, begitu. Bila kayak begitu. Namun dalam Fathul Muin betul ada tulisan haram sholat sunat. Ya, ada ulama yang mengata begitu. Kenapa yang mengata begitu? Karena masih punya utang, maksudnya bayar utang dulu. Tapi wis, bagi kita yang awam, ikuti ulama besar Betawi aja, Muallim Syafi'adami, begitu. Dah habis dohor qadha dohor, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, dah gitu aja. Tapi janji sebelumnya, ya Allah saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan sholat. Itu satu. Dua, ya Allah saya janji semua utang sholat saya akan saya bayar. Ketiga, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum utang lunas. Begitu. Dah begitu aja. Itu kalau utangnya 5 waktu. Gua sih kagak sih kayaknya 5 waktu. Cuman zaman dulu kan gua hobi main bola, nonton doang sih, nggak main. Asar sama maghrib nih, gua kan jackmania umpamanya. Dari asar. Iya. Ini ngaji juga orangnya. Iya, berarti asar sama maghrib doang dah. Kalau memang begitu, gua sih kayaknya nggak ada dah. Alhamdulillah, sholat sunat yang banyak. Ini tahapan menuju Allah tuh begitu. Tahapannya yang wajib-wajib dulu. Dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairahnya dari Rasulullah, Rasulnya dari Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun
bimisli adai maftaratu alaih. Tidak ada ibadah yang paling tinggi di mataku selain mengerjakan bayar hutang, sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Enggak usah Senin Kamis, bayar qadha Ramadan aja. Itu yang paling tinggi di mataku. Inilah tahapan tarekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi bila saudara mau sholat duha, ya silakan saja. Mesti ada ulama tuh yang kasih boleh. Bagi kita yang awam, udah begitu, silakan. Tapi emang kalau ditanya yang bagus duha 4 biasanya, ya udah buat qadha dohor. Begitu, kayak begitu. Ya, iya kayak kita aja. Doanya doa sholat duha. Doanya walaupun kita qadha dohor, doa aja Allah karena rizki fisamai fanzilhu, yang sampai malaikat geleng-geleng. Kata malaikat, coba aja ada orang doa malaikat Allah diancam-ancam, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau di bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau seret lancarin. Kalau dikit, kata malaikat, tak begitu amat itu orang ya, Tuhan diancam-ancam. Begitu. Enggak apa-apa. Kurang lebih jawaban kami singkat seperti ini. Panjangnya di lain kesempatan saat ngaji fikih saja. Begitu. Sebab harus dipanjangin jawaban dengan dalil-dalilnya, bagaimana cara-caranya. Tapi di Fathul Mu'in halaman 3 sudah cukup memadai. Begitu juga Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab pun juga dijelaskan panjang lebar dengan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam.